Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap diberi kesehatan di kondisi pandemik sekarang ini. Pada hari ini, saya Ramdan sebagai moderator yang ingin memandu kegiatan presentasi web informasi jenis-jenis bunga. Topik yang akan kita bicarakan, kita presentasikan mengenai website informasi jenis-jenis bunga pada website Flowers Vibes. Sebelum dimulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 yang akan menyampaikan materi, yaitu ada saya Ramdan sebagai ketua dari kelompok ini. Kedua adalah Ahmad Andriana sebagai anggota. Terus yang ketiga ada Vila sebagai anggota. Yang keempat ada Yesi, dan juga yang kelima yang terakhir adalah Yolanda. Susunan kegiatan presentasi pada hari ini yang akan kita lakukan diantaranya adalah pembukaan, yang kedua adalah penyajian materi, penjelasan materi dari kelompok kami, yang keempat penutup. Ya, kita mulai saja dari tampilan web informasi pada kelompok kami. Di sini ada tampilan Type Flowers. Nah, di sini ada option, ini ada tombol home, di sana ada tombol about us, di sini ada tombol kontak, di sini ada tombol type of flowers. Di sini ada tampilan sambutannya di website kami. Website kami ini menjelaskan tentang jenis-jenis bunga. Langsung saja kita akan menuju memperlihatkan codingannya. Di sini ada codingannya. Ini untuk bagian home. Di sini ada HTML. HTML fungsinya ya untuk membuat sebuah dokumen HTML. Di sini ada head, membuat informasi tentang dokumennya. Terus di sini ada title. Title ini untuk menampilkan buat judul, menampilkan judulnya di sebuah halaman. Di sini ada link, dan di sini ada rel. Rel ini menentukan hubungan antara dokumennya ini, si style sheet ini. Di sini ada type. Di sini type ini fungsinya untuk menentukan media dari sumber yang di link. Media dari sumber yang di link. Di sini ada media. Media ini menentukan target medianya. Ini di sini ada tertulis al. Di sini ada href. Fungsinya href ini menentukan lokasi file CSS atau doc yang dirujuk. Gitu. Di sini ada head. Tadi sudah saya sampaikan. Di sini ada body. Body ini untuk membuat tubuh bagiannya, untuk isinya ini. Di sini juga fungsinya ada div. Div ini untuk membuat sebuah bagian dalam doc. Nah, di sini ada ID. ID ini fungsinya satu, penanda elemen dalam HTML saja. Ini ID-nya ini layout. Nah, di sini juga ada ID. Ini ID-nya header. Nah, di sini header-nya itu adalah logo bunga. Nah, foto logo bunga ini di sini ada src untuk menampilkan logo bunga ini. Di sini ada kelas, ini header. Kita bisa ke style 7 CSS.
kita sudah ada di style 7 CSS. Nah, di sini ada layout. Layout ini ada terdiri dari background image. Di sini ada gambar flowersnya. Terus di sini ada width. Ini untuk mengatur jarak lebarnya. Di sini ada margin. Margin itu fungsinya untuk mengaplikasikan jarak tepi pada sebuah elemen bagian luar. Di sini ada text origin. Text origin ini fungsinya untuk penataan susunan kalimat. Di sini keterangan ada left. Terus di sini ada padding. Padding adalah untuk spasi atau ruang di antara konten yang border. Nah, di sini ada tadi kita sebut ada header juga. Di sini ada header, ini ada width-nya. Di sini 100%, ini height-nya 380 px. Terus ini background color-nya warna biru. Border radius-nya 20 px, 20 px, 20 px. Position-nya relatif. Di sini juga ada header. Header-nya width is 100%, height-nya 380 px. Border radiusnya 20 px, 20 px, 20 px, 20 px. Nah, kita balik lagi ke home. Nah, di sini ada menu. Di sini ada menu. Menu ini di sini ada UL strong. UL ini fungsinya untuk membuat daftar dengan selain nomor. Di sini ada li. Li ini untuk membuat sebuah item daftar. Di sini ada A juga untuk membuat hyperlink. Nah, di sini juga ada herb. Nah, ini ngelink nih ke home. Di sini ada namanya home. Di sini herb ada profile. Nah, profile ini adalah about us yang tadi tampilan. Nah, di sini herbnya ada kontak dan di sini bawahnya terakhir ada type flowers. Nah, di sini menu di ID-nya ini. Di sini menu kita lihat di cell 7. Cell 7. Menu, kita cari menu ya. Menu. Nah, sini ada menu. Nah, sini ada width 100%, height 47 px, background color black, position relative, marginnya x 5xp, sini 0, 5xp ini 0. Border radiusnya 20 px, 20 px, 20 px, 20 px. Nah, sini juga tadi ada menu. Menu ini ke UL tadi. UL ini marginnya itu 0, paddingnya itu 4 px, stylenya non. Di sini juga tertulis foldnya itu left. Di sini menu UL, Li, dan A. Ada font stylenya itu normal ya. Di sini ada fontnya left, colornya black, paddingnya 12 px dan 17 px. Text dekorasinya non, backgroundnya orange. Border leftnya ini 1 px solid. Border right nya 1 px solid. Border radiusnya 20 px, 20 px, 20 px, dan 20 px. Nah, di sini juga ada UL Uli hover, colornya itu orange, backgroundnya itu putih. Nah, kembali ke home lagi. Di sini ada div. Div ini fungsinya membuat sebuah bagian dalam dock ya.
tadi sudah dijelaskan. Div itu div ini ID-nya, ID running text. Ini running text ini adalah teks berjalan. Nah, kita bisa lihat di sini running text-nya di CSS. Nah, di sini kita temu ada running text, ada width 100, height-nya 40, padding top-nya 7px, background color orange, color-nya black, font size-nya 28px, font family-nya sans serif, posisinya relatif, border radiusnya sama 20-20-20px. Balik lagi ke home. Di sini di run text ini ada marquee. Apa tuh fungsi marquee? Fungsi marquee itu untuk teksnya itu menjadi berjalan. Behavior itu fungsinya untuk mengatur jenis gerakan. Ini gerakannya scroll all mount. Ini fungsinya untuk mengatur kecepatan gerak tulisan berjalan. On mouse over. Apa itu on mouse over? Itu ketika kursor berada di dalam teks ini. Di sini this stop, berarti kalau ada kursornya di dalam teks berarti tulisannya akan berhenti. Di sini ada on mouse out, di sini ya, digunakan jika ingin tulisan berhenti bergerak jika ada mouse yang mengenai juga nih. Di sini ada stop, di sini ada start. Di sini direction itu arahnya dari kiri, directionnya kiri. Directionnya ini arah yang menuju ke kiri gitu. Di sini ada tulisannya, ada tulisannya yang bergerak nih nantinya di tampilan websitenya. Nah, selanjutnya dari di sini ada div ID-nya ini isi. Kita buka di CSS isi. Nah, isi. Nah, di sini ada isi. Di sini isinya padding 5px, width 99%, height-nya 520px, background color-nya orange, positionnya relatif, marginnya top, border radiusnya 30-30px, 30-30px. Nih, terus di sini ada isi posting. Isi posting ini nah, di sini ada kelas isi posting, kita lihat di CSS ya. Isi posting ya. Isi posting. Nah, ini ketemu di sini background colornya putih, width-nya 99%, height-nya 480px, margin top ada 29px, margin bottom 2px, paddingnya 5px, border radiusnya 20-20px, sama persis. Kita balik lagi ke home. Nah, di sini ada image itu untuk tempat untuk foto. CRS-nya itu untuk nge-link fotonya ini. Di sini ada kelasnya gambar depan. Kita lihat di CSS-nya gambar depan. Nah, di sini kita kelihatan di sini gambar depan. Font-nya right, height-nya 300 px, width-nya 450px, margin right-nya 40px, margin top-nya 90px.
paddingnya 1px, bordernya 1px, solid border radiusnya 20px, 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 20px. Kita kembali lagi di sini. Sini ada H2. H2-nya itu selamat, garis miring BR untuk baris. Ini datang di garis baru lagi, baris baru lagi. Ini flower vibes. Di sini H2 itu untuk membuat heading ya. Di sini A itu tadi sudah dijelaskan hyperlink ini untuk teksnya ini. Nah, di bawah ini ada footer. Nah, di sini ada footer. Untuk di bawahnya itu footer, sini ada img-nya, ini ada fotonya, ada logo bunganya. Width-nya itu 208, height-nya itu tingginya 79, align-nya itu center. Selanjutnya kita lihat tampilannya seperti apa nih. Tampilannya seperti awal yang sudah saya tampilkan di awal. Nah, ini ada teksnya H2, beda sama yang tadi A. Sini ada gambarnya, ada tampilannya. Nah, ini ada teks berjalan nih. Jika kita kursornya kita depan ke teks, akan stop otomatis. Di sini ada headernya, power vibes. Di sini ada footernya yang tadi kita sebutin nih. Ya. Lalu kita kembali lagi ke coding, profile di sini. Nah, di sini ada profile ya. Di sini ada HTML, tadi saya sudah sebutkan. Title-nya sudah saya jelaskan. Link, real sheet-nya, type-nya juga sama semua. Nah, di sini juga ada sama logo bunga, header-nya. Di sini juga sama. Nah, di sini juga sama, di running text-nya tidak ada yang berbeda. Cuma di sininya aja diisi ini berbeda sininya, div-nya. Div kelasnya ini isi posting 11. Nah, kita buka di CSS posting 11. Nah, kita buka ya isi. Nah, di sini ada isi posting. Isi posting. Mohon maaf, ini isi posting all ya. Di sini tulisan ada posting all. Nah, di sini ketemu isi posting all. Ini backgroundnya putih, width-nya 99%, height-nya 480px, margin tops-nya 29px, margin bottomnya 2px, paddingnya 5px, dan border radiusnya seperti biasa 20px. Ya, kita balik lagi ke profile. Nah, di sini kita lihat H2-nya. H2-nya itu ada teks apa itu, garis miring BR. BR dari fungsinya sudah disebutkan, dijelaskan.
Di sini ada text Flower Vibes. Nah, di sini ada IMG, SRC-nya itu background, gambarnya background, kelasnya itu profile. Nah, di sini ada profile. Ya. Profile kita buka ke CSS profile. Lalu di sini ada margin top minus 95 px, paddingnya 1 px, border radiusnya 20 px, 20 px ya seperti biasa. Terus profilenya itu p, teks aliginnya itu right, margin right-nya itu 90 px, margin top-nya 220 px, color-nya black, font size-nya 20 px, font family sans serif. Kita kembali lagi ke profile. Nah, profile ini ya, tadi ada A ya, untuk teksnya ini dijelaskan untuk tampilan teksnya. Di sini ada kelas, dari kelasnya profile ini masuk. Nah, di sini di bawah seperti yang tadi di home sama. Di sini ada footer, di sini ada footer, di sini ada SRC untuk logonya, terus ada width, ada height-nya, ada aliginnya juga. Untuk selanjutnya saya akan oper ke teman saya yang bernama Ahmad Andriana. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Ramdan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontak. Nah, di bawah sini ada title, yaitu yang bervalue atau bernilai flower page. Dan di bawah ini ada struktur atau tag HTML yang sebelumnya udah dijelaskan oleh teman saya. Langsung saja kita ke bawah. Nah, di sini ada ref sama dengan tanda petik home.html dengan value-nya adalah home. Di bawahnya ref sama dengan profile.html dengan value-nya atau nilainya adalah about use. Di bawahnya lagi ada kontak.html dengan value-nya adalah kontak, dan di bawahnya lagi ada tipe flower.html dengan tipenya, dengan nilainya atau value-nya adalah type of flower. Nah, di bawah sini kita dapat melihat market behavior yang sebelumnya udah dijelaskan oleh teman saya. Langsung saja kita scroll ke bawah. Di sini ada isi dari kontak. Ini H2 adalah heading 2 yang bernilai kontak flower vibe. Ada tag A itu dengan nilainya simply, extensively, dan informatif. Di bawahnya lagi ada head office Jakarta, Indonesia, 2 Jalan Jenderal Sudirman nomor Kavling 52 sampai 53. Ini adalah sebuah alamat, dan di bawahnya ini ada kontak yang tertera adalah nomor telepon dan email. Bawahnya lagi di sini adalah Singapore Office, Singapura. Ini juga sebuah alamat atau kantor yang ada di Singapura dengan alamat 60 Airport Boulevard in Singapore 819643. Di bawahnya ada kontaknya
dan ada emailnya. Nah, di bawah sini ada footer. Footer itu berfungsi untuk menyempurnakan struktur elemen dalam sebuah halaman website. Jadi di sini juga ada src logo bunga.png, logo bunga 2.png dengan weight 208 dan 79, dan atributnya elegant adalah center. Di sini value-nya adalah copyright Flower Feb 2020. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan CSS-nya. Dan sebelumnya saya udah diketik di sini yaitu kontak. Kita bisa lihat paddingnya yaitu 5px, weight-nya 99%, height-nya itu 520px, background color-nya itu seperti ini ya, kuning terangnya atau hijau terangnya. Posisinya itu relatif, margin top-nya 30px dan border radiusnya 30x, itu ada kali. Nah, di bawahnya kita bisa lihat juga yang backgroundnya berwarna putih, weight-nya 99%, height-nya 480px, margin top-nya 29px, margin bottom-nya itu 2px, dan padding-nya 2px, dan border radiusnya di sini 20px ya, 4 kali. Nah, di sini ada kontak H2 yaitu heading 2. Background colornya sama kayak di atas sebelumnya yaitu warna agak kuning terang atau hijau terang ya. Weight-nya itu 50%, margin left-nya 25%, margin top-nya 100px, margin bottom-nya itu 1px, height-nya 40px, dan color atau warnanya itu berwarna putih atau white. Text elegant center dan font size 30px, padding top 4px, padding bottom 4px, border radiusnya 30px, ada 4 kali ya. Di sini font type A-nya yaitu sebagai teknik membuat hyperlink itu text direction-nya adalah non, font size-nya 20px, margin left-nya 25%, font family sans serif. Nah, untuk kontak P di sini text direction-nya adalah non, font size-nya 17px, dan text alignment-nya center. Untuk font family-nya sans serif. Jadi coba kita lihat dari tampilannya. Langsung saja kita klik ke websitenya, ke tab flower ya, kita klik. Oh sorry salah, kita ke kontak, bisa lihat bentar, ini ada kontak. Nah, jadi ini adalah weight, ini adalah background yang sebelumnya, dan ini hijau itu background yang sudah diatur dalam CSS. Nah, untuk value-nya ini berada di HTML, dan footer ini, tampilan footer ini ada di bawah sini. Kita bisa lihat dengan gambarnya itu Flower Feb yang ini, dan value-nya adalah copyright Flower Feb 2020 yang tadi saya jelaskan di bawah program yang ada di file kontak. Untuk selanjutnya yaitu kembali ke program, saya akan menjelaskan ke tip flower. Nah, untuk tip flower, jadi sebelumnya juga sama, teman saya udah menjelaskan semuanya, dan saya langsung saja ke ref ini. Di sini ada ref dengan atributnya home.html dengan value-nya home, ref profile.html dengan ini sama about use, kontak.html dengan value-nya kontak, dan tip flower.html dengan value-nya adalah tip of flower. Jadi sebelumnya juga saya udah jelasin pada codingan atau program di kontak ya. Lalu kita lihat value di bawah ini. Ini sebelumnya udah saya jelasin dan teman saya jelasin. Langsung saja
ke bawah. Di sini ada ref post 1 sampai post 8. Nah, ref ini jadi untuk nge-link ke post 1.html dengan value-nya adalah bunga anggrek dan sampai ke post 8. Apabila kita klik post 1, maka akan muncul bunga anggrek dengan isinya. Di sini kita bisa lihat tip of flower. Ini di sini ada menampilkan gambar, ini adalah teks komentar. Jadi di sini mgrsrc GG anggrek PNG ini adalah sebuah gambar yang nanti muncul. Nah, di sini ada heading 2. Ini bunga dengan value-nya bunga anggrek dan heading 3 dengan penjelasan bunga anggrek. Di sini ada value juga bunga anggrek nanti menjadi spesies dan seterusnya. Dengan kita bisa lihat nanti di ketika kita klik post 1 dan HTML. Nah, untuk Twitter sebelumnya sudah saya jelasin ya. Kita langsung saja lihat ketampilannya. Oke, kita tinggal klik ke tip of flower. Nah, kita bisa lihat di sini ada bunga anggrek. Yang sebelumnya ini bunga anggrek ini adalah heading 2 dan penjelasan bunga anggrek ini adalah heading 3. Di sini adalah value-nya. Nah, kita bisa lihat di sini ada list of information. Jadi di program ini ketika kita membuat perintah di sini dengan perintah yang ref ini, linknya ini, nanti akan muncul tampilan seperti di sini. Jadi misalkan kita klik salah satunya, nanti akan nge-link ke bunga anggrek. Oke, sebelumnya kita lihat dulu ya ke programnya lagi. Saya menjelaskan yang ini lagi. Nah, kita lihat tampilannya ke tip flower. Nah, dan biasa untuk di bawahnya kita selalu ada tampilin footernya. Baik, ketika kita klik button selengkapnya, maka akan link dengan ke file selanjutnya, yaitu bunga anggrek yang berisi tentang penjelasan bunga anggrek secara lengkap. Coba kita klik dan di sini kita bisa lihat tampilannya. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang programnya. Di sini langsung aja kita lihat dan saya namai dengan file post1.html. Nah, di dalam post1.html di sini terdapat home, bot, use, tip flower yang sebelumnya teman saya dan saya sudah jelaskan. Jadi di sini juga sama, selalu ada teks yang berjalan dari kanan ke kiri ya. Dan di sini juga sama. Ini H2 itu yang kedua sebagai itu dengan value-nya bunga anggrek, dan INT XRP itu bg_anggrek_putih.jpg. Ini adalah sebuah link atau yang sebuah nama file yang nanti misalnya adalah gambar. Nah, di sini post foto _anggrek. Nah, di H1 heading 1 ada penjelasan bunga anggrek. Di sini juga yang tag ini akan menjelaskan bunga anggrek secara lengkap atau secara luas. Nah, biasa di bawah ini kita bisa lihat footer selalu ada di halamannya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan di CSS-nya atau programnya ya. Kita klik CSS, di atas layar kita bisa klik sesuai yang ada di sini. Bentar. Nah, kita bisa ini div ID tipe isi. Kita klik aja, kita search aja di sini type isi. Nah, di sini langsung muncul ada. Untuk paddingnya ini ada 5px,
untuk weight-nya 70%, height-nya 520 px, background color-nya warna merah cerah, posisinya relatif, margin top-nya 30 px, border radiusnya itu 30 px dan 4 kali. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita lihat juga nih tipe posting. Nah, di CSS-nya tipe posting. Nah, kita bisa lihat di sini untuk background color-nya itu berwarna white atau putih, weight-nya 99%, height-nya 480 px, margin-nya 29 px, margin-nya 2 px, padding-nya 4 px, dan border radius-nya 20 px 4 kali. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan CSS tentang tampilan di bunga anggrek. Di sini saya namain post 1.html ya. Nah, kita bisa search di CSS-nya dengan ketik post underscore anggrek. Kita search post underscore. Nah, udah langsung muncul kita di sini. Untuk paddingnya 5 px, untuk weight-nya 99%, height 720, background color-nya berwarna kuning cerah, posisinya relatif, margin top-nya 30 px, dan border radius-nya adalah 30 px. Nah, kita bisa lihat tampilannya. Kita klik tip flowers, terus kita bisa lihat ini warna merah, ini adalah tampilan dari CSS-nya. Bunga anggrek adalah heading 1, penjelasan bunga anggrek adalah heading 3. Nah, untuk kita lihat bunga anggrek kita bisa klik di sini list of information, kita klik bunga anggrek, kita bisa lihat tampilan dari CSS. Dan yang warna yellow ini adalah sebuah background atau yang ada di bagian CSS. Nah, ini untuk bunga anggreknya sama, headingnya heading 1, penjelasan bunga anggrek juga heading 2. Sini ada pengaturan jawaban juga sama. Nah, baik, segitu saja penjelasan dari saya, dan untuk penjelasan program berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Yolanda. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan.